jadi perbincangan para netizen itu adalah Fuji. Setiap ke rumah Mbak R, Fuji selalu membawakan makanan-makanan buat Mbak R. DJ Panda kembali menjadi sorotan publik setelah mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandung Erika Carlina. Dalam sebuah video yang beredar, DJ Panda terlihat kesal karena sering dianggap tidak memiliki uang, hingga memamerkan transferan senilai 45 juta rupiah sebagai bentuk pembuktian. Namun, aksi ini justru menuai beragam reaksi termasuk dari Fuji. Dalam sebuah siaran langsung bersama ibunya, Fuji tanpa sengaja menyinggung soal transferan tersebut, yang oleh netizen yang budiman dianggap sebagai sindiran halus untuk DJ Panda. Beberapa netizen yang budiman bahkan memuji gaya Fuji yang dinilai berhasil ngeulti dengan cara elegan, yang diduga juga mengarah pada Natalie Holzer yang sempat terseret dalam kontroversi DJ Panda. Sebagai sahabat dekat Erika Carlina, Fuji tampaknya ikut geram dengan drama yang melibatkan DJ Panda. Dalam siaran langsung tersebut, ia sempat menyebutkan tentang seorang pria yang pandai menipu perempuan, yang kemudian dikaitkan netizen yang berbakti dengan DJ Panda. Aksi Fuji ini pun mendapat dukungan dari banyak fans yang menilai dirinya selalu ada untuk mendukung Erika di tengah masa sulit, terutama saat publik masih ramai membicarakan skandal kehamilan Erika Carlina. Drama ini semakin menambah panas situasi, mengingat DJ Panda sendiri tengah dibanjiri hujatan terkait kasus ini. Bisa bikin rumah itu. Lagi tengil banget. Kenapa emang tengil banget? Kenapa emang tengil banget? emang kenapa tengil banget? Emang kenapa kalau OKB? Saldo. Karena kita cari duit dengan senang-senang, tapi kayak tidak mau merugikan orang lain, tidak mau nyinyir. Tapi kayak kalau kali ini kalau lama-lama kepancing ya, kayak aku gatel deh. Nggak boleh kayak gitu. Mau apa emang? Mama nge-live mulu karena gabut kan, Ma? Bukan nyari duit di live kan, Ma? Enggak. Tos dulu. Transferan aman? Transfer aman. Jangan cari duit di live, Ma. Ketiga anaknya. Udah, jangan cari duit di live. Cari duit yang udahlah. Jangan berani. Tapi orang bilang gini, ini orang masih jualan aja, anaknya udah pada kaya-kaya. Sekarang tahu nggak apa? Ketepatan orang katanya. Ya orang beli sama mama kan, Pran. Ya masa mama sia-siain? Kan? Kita kan udah Jadi gini, mamaku live kayaknya karena gabut aja dia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Puji udah mulai nih, udah mulai nyindir-nyindir. Nah, Puji mulai nih, ya kan? Mulai nyindir si beruang panda. Gasken Puji, fans lu kan banyak ya. Ngapain diem-diem aja? Lagian tuh si beruang panda juga pengen dihujat, ya. Yang penting kata dia mah duit masuk, ya. Insaja naik biar banyak endorse katanya. Kalau kata gua mah ya, buat brand-brand, buat klub-klub, ya, stop make nih orang nih. Masih banyak DJ-DJ yang bagus, ya kan? Yang gue bingung juga, kenapa nih si Erika bisa kecantolnya sama orang nih? Padahal, ya Allah, tengil, sok gantengan, tau gak? Emang kalau ini udah jelas guys, mereka tuh sengaja mau making fun. Dan menurut gue ya, geng-geng circle bahagia itu juga iri. Karena geng-gengnya Kotbicom, geng-gengnya Arab tuh lagi dipakai di semua bar gitu loh di Indonesia. Sedangkan mereka enggak gitu. Ya iri, dengki gitu motifnya. Tapi maksud gue, ya ini jahat banget anjir. Demi lu, gila ya. Padahal gemes. Nih ya buat cowok yang kentinya gatel ngewongin anak orang terus bunting, gak mau tanggung jawab, gue sebut binatang. Lu bukan manusia bro, ngerti nggak? Lu itu terlahir dari seorang ibu, ngerti nggak? Bagaimana perasaannya tuh
ya kan? Lu nyakitin perempuan sama aja lu nyakitin orang tua lo. Paham lo? Apa-apa, selama ini Fuji menyimpan rahasia Mbak R selama 9 bulan. Di dalam podcast, Mbak R mengatakan yang mengetahui kehamilannya itu hanya orang terdekat, sahabatnya, dan keluarga. Yang jadi perbincangan para netizen itu adalah Fuji. Setiap ke rumah Mbak R, Fuji selalu membawakan makanan-makanan buat Mbak R. Apakah itu buat Mbak R yang lagi ngida? Banyak yang memperbincangkan Fuji juga bahwa Fuji ini teman yang sejati, yang tidak pernah mengubarkan aib seseorang. Salut si gue sama si Fuji ini. Mau dong Uti, aku temennya. Tiba-tiba circle bahagia menjadi circle kehancuran. Tiba-tiba klarifikasi yang kemarin ngaku kok semua mengarah ke gue. Dan tiba-tiba juga DJN mengklarifikasi kalau dia sudah meminta maaf. Tidak segampang itu Mbak, minta maaf ya. Udah bikin parodi ya, bunse-bunsean joget-joget, bikin begitu. Iya kan, dulunya nggak lihat, nanti masa lalunya kayak apa ya Mbak. Dan tiba-tiba semua job di cancel. Dan tiba-tibanya juga auranya langsung redup say ya, zong. Tiba-tiba mau menghancurin karir orang, keduluan ya karirnya udah hancur sehancur-hancurnya, zong. Dan tiba-tiba juga klarifikasi banyak nggak taunya ya, kayaknya situ dia ketahuan banget ya, penuh tekanan ya. Kalau gue lihat ya, rasa penyesalan itu bukan rasa penyesalan untuk karena Erika ya, karena penyesalan banyak job di cancel, ada percuan ya. Yang dibahas di sini bukan percintaan-percintaannya lagi kata Erika ya, tapi pembulian ya, pengancaman sampai karirnya Erika mau dihancurin. Itu yang dibahas ya. Kamu tidak marah toh sama aku ya, dasar kamu seupai ya. Terus kan ada ucapan dia, kamu tidak marah toh. Yang marah bukan si Erika lagi ya, tapi netizen. Semua netizen marah sama Lau ya, marah sama Panda Cungkring. Bye. Hubungan di luar nikah itu udah salah coy. Tapi lu tahu apa yang lebih salah? Ngehamilin anak orang tapi nggak tanggung jawab itu lebih salah lagi. Ngelakuinnya berdua, enaknya berdua, tapi yang tanggung jawab cuma si pihak cewek doang. Cowoknya tantang-tenteng, ketawa-ketawa, pamer harta kan apa gitu loh. Tapi yang lucunya begini di Konoha, ketika ada kejadian hamil di luar nikah, lebih banyak orang yang suka nyalahin pihak ceweknya ketimbang pihak cowoknya. Kayak, dasar ceweknya murahan sih, emang dasar lo neliti apa segala macem. Jadi si ceweknya ini dianggap sebagai pelaku utama, bukan sebagai korban, padahal si cowok ini juga sebagai pelaku utama loh. Jadi intinya gini aja sih, buat para cewek-cewek yang nonton video ini, kalau misalnya ada cowok yang memang mau begituan sama lu jangan kasih. Karena kalau misalnya amit-amit kecelakaan, ya belum tentu si cowoknya mau tanggung jawab sama lu. Bisa jadi ya cowoknya ninggalin lu. Dan memang banyak cowok-cowok yang begitu, yang cuma mau enaknya doang tapi nggak mau tanggung jawab. Gue gak pernahnya nangisin artis, tapi I just wanna say, Erika, please stay strong for your baby. Duh, gak usah bacot, gak usah normalisasi. Enggak ada normalisasi. This is me giving empathy. Ayo berempati, apalagi sama perempuan. Sumpah sedih banget. Erika, kuat ya. Udah netizen tuh udah dari sedetik itu podcast keluar, udah langsung berspekulasi siapa bapaknya. Tiba-tiba itu ada satu nih ya, makhluk manusia campuran siluman Dajjal ini nih ya, dia ngerespon sendiri itu loh. Ada 3 story tuh gue lihat tuh. Dia ngepost yang story pertama, kenapa ngarahnya ke gue. Yang kedua, dia nge-capturein grup chat WhatsApp sama fansnya dia yang dia bilang, mana ada 19 orang. Yang ketiga, nge-screenshotin si grup chatnya yang lagi marah-marah soal Erika. Di situ tuh Instagram story tinggal 1 tuh, 2-nya dihapus. Maksud gue ya, kalau nggak mau ngakuin ya udah gak usah bacot, nggak usah ngerespon atau apa. Lo ngerespon karena lo dihujat. Kalau emang bukan lo, nggak usah kayak gitu. Kan jadi ketahuan itu lo. Walaupun tanpa lu kayak gitu juga semua orang juga udah akan berspekulasinya tuh ke lu. Terus kayak rame dibahas, iya ini lakinya nih nggak mau tanggung jawab. Kalau dari podcast Erika gue nangkap ini lakinya tuh mau tanggung jawab. Kan mereka mau nikah, cuma kan Erikanya nggak mau. Which itu sangat, my god, menurut gue ya, cewek untuk posisinya hamil dan batal nikah itu udah melalui
either sakit yang parah banget sama nih cowok, atau kayak enggak sih gitu loh, sampai di titik lo enggak sih, itu tuh panjang ya. It takes a freaking huge balls. Itu tuh biji mesti gede banget tuh buat kayak oke, gue jalanin ini sendiri. Belum lah hujatan orang, belum lah ngegedein anak sendiri, itu susah. Berdua aja susah, ini sendiri lebih susah. Gue keselnya tuh orang-orang tuh kayak bilang, iya ini si cowok ini tuh mau tanggung jawab, cuman Erikanya tuh gak mau nikah. Iya, oke, gak mau nikah, tapi kan kalau tuh orang emang beneran mau tanggung jawab, ya harusnya kan nanyain dong, gimana anak gue, lu gimana, ini anak gue gimana. Tetep gitu loh, tetep aja, tetep bertanggung jawab aja atas anak itu, tapi gak bareng. Kan bisa, itu namanya co-parenting. Bisa, di luar negeri tuh banyak yang kayak gitu, nggak nikah tapi mereka tetap nge-raise this kid together, atau kayak gue responsible of this kid, tetap gitu loh. Again, nggak normalisasi kalau di sini tuh budaya timur, enggak, cuman di luar tuh banyak yang kayak gitu. Maksud gue, kalau lu emang mau bertanggung jawab, ya lu harus tetap bertanggung jawab atas anak itu. Nggak usah meritin tuh Erika juga nggak apa-apa. Toh Erika juga kagak mau. Terus dia kayak ngepost Instagram story as if nothing is happening. Like, gue ngeliatnya tuh cowok nih ya, NPD mentok, yang tetap ngepost aja kayak nggak terjadi apa-apa, kayak like it doesn't bother him, padahal comment sectionnya tuh ditutup. Mohon maaf nih, lu kesenengan kan ngelihat viewers Instagram story lu tuh lebih banyak daripada sebelumnya sekarang. Itu kan yang lu cari, itu kan kenapa lu ngesenggol-senggol Erika terus, ketahuan nih nama lu makin naik lagi, apa endorsan lu makin kenceng lagi gitu kan. Kalau lu mau endorsan kenceng, ya comment sectionnya juga jangan tutup dong. Itu kan ladang engagement. Gimana sih, gue mau silaturahmi nih, pengen gue silaturahmi, assalamualaikum. Pantesan ya Indonesia itu tuh fatherless country nomor berapa lah di dunia. Lo bentukannya kayak si laki-laki setan dajjal siluman itu. Apa sih lu, untungnya lu ngeganggu-ganggu perempuannya kayak gitu. Kenapa sih lu cemburu Erika udah punya laki sekarang, udah menuju bahagia dan ketenangan sekarang? Apa sih? Kenapa sih lu? Semoga lu diboykot dari semua klub dan semua pekerjaan yang ada di Indonesia dan di luar Indonesia. I hope you rot in fucking hell sih. Erika, stay strong.